Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan menceritakan tentang dua sosok panglima perang Majapahit di zaman Hayam Wuruk, satu di darat satu di laut. Nusantara pernah memiliki sebuah pertahanan militer yang kuat berupa Kerajaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, Majapahit dikenal kuat dalam perang. Raja Hayam Wuruk memegang peran dalam menentukan sosok yang tepat dalam mengatur pertahanan darat dan laut kala itu. Hayam Wuruk memilih dua pemimpin militer yang jenius, yaitu Gajah Mada dan Empu Lembu Nala. Mengutip buku, Kumpulan Cerita Majapahit, karya penulis Ayu Hanafik, R.B. Abde Gani, Evi Sudiar, terbitan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2020. Kedua tokoh militer Majapahit tersebut dikenal kuat dalam menjaga pertahanan laut dan darat. Siapakah dua sosok pemimpin militer Majapahit tersebut? Simak kisah lengkapnya berikut ini. Kepemimpinan Raja Hayam Wuruk menjadi salah satu masa puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Siklus perekonomian yang berjalan baik membuat Majapahit dikenal sebagai negara yang kuat dan diakui oleh kerajaan tetangga. Majapahit juga memiliki hubungan dagang dengan berbagai negara seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pada saat itu teknologi transaksi dagang juga sudah diterapkan. Pada masa Majapahit telah menggunakan mata uang logam sebagai alat transaksi ekonomi. Selain kekuatan ekonomi, Majapahit juga dikenal memiliki pertahanan militer yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Hayam Wuruk mengandalkan dua angkatan militernya di darat dan laut kepada dua orang yang berbeda, yaitu Gajah Mada di darat dan Empu Lembu Nala di laut. Sosok Panglima Angkatan Darat Majapahit adalah Gajah Mada. Gajah Mada dilantik menjadi Mahapati pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Mahapati Gajah Mada dikenal sangat pandai dalam mengatur strategi baik operasi intelijen, penyerangan maupun pertahanan darat. Gajah Mada juga hampir selalu memimpin berbagai peperangan yang dilakukan oleh Majapahit. Lewat kecerdasan dan kesaktiannya membuat Majapahit sulit untuk dikalahkan oleh kerajaan manapun. Dia juga sering merakit senjata-senjata yang digunakan oleh seluruh prajurit militer Majapahit. Salah satu senjata yang terkenal adalah cetbang. Sosoknya lekat dengan peristiwa terkenal yaitu Sumpah Palapa, yang mana dirinya dan Majapahit berhasil menyatukan Nusantara. Setelah kematian Gajah Mada pada 1364 Masehi, nama Empu Lembu Nala atau Empu Nala naik menggantikan menjadi Menteri Luar Negeri yang bertugas mengelola hubungan dengan daerah-daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa Timur, Nusantara. Empu Nala juga disebutkan sebagai Panglima Angkatan Laut Majapahit kala itu. Di bawah kepemimpinannya, Angkatan Laut Majapahit menjadi yang terbesar dan terkuat di Asia Tenggara saat itu. Menurut berbagai sumber, Angkatan Laut Majapahit memiliki jumlah pasukan sebanyak 40.000 prajurit, bahkan sangat disegani oleh Kekaisaran China.
Empu Nala dilantik di masa kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi dan disebut berjaga di pelabuhan terbesar Majapahit kala itu yaitu Ujung Galuh, saat ini Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Era kejayaan Majapahit kepemimpinan Hayam Wuruk. Kepemimpinan Raja Hayam Wuruk menjadi salah satu masa puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Siklus perekonomian yang berjalan baik membuat Majapahit dikenal sebagai negara yang kuat dan diakui oleh kerajaan tetangga. Majapahit juga memiliki hubungan dagang dengan berbagai negara seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pada saat itu teknologi transaksi dagang juga sudah diterapkan. Pada masa Majapahit telah menggunakan mata uang logam sebagai alat transaksi ekonomi. Selain kekuatan ekonomi, Majapahit juga dikenal memiliki pertahanan militer yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Hayam Wuruk mengandalkan dua angkatan militernya di darat dan laut kepada dua orang yang berbeda yaitu Gajah Mada, di darat, dan Empu Lembu Nala, di laut. Panglima Angkatan Darat Majapahit, Gajah Mada. Sosok Panglima Angkatan Darat Majapahit adalah Gajah Mada. Gajah Mada dilantik menjadi Mahapati pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Mahapati Gajah Mada dikenal sangat pandai dalam mengatur strategi baik operasi intelijen, penyerangan maupun pertahanan darat. Gajah Mada juga hampir selalu memimpin berbagai peperangan yang dilakukan oleh Majapahit. Lewat kecerdasan dan kesaktiannya membuat Majapahit sulit untuk dikalahkan oleh kerajaan manapun. Dia juga sering merakit senjata-senjata yang digunakan oleh seluruh prajurit militer Majapahit. Salah satu senjata yang terkenal adalah cetbang. Sosoknya lekat dengan peristiwa terkenal yaitu Sumpah Palapa yang mana dirinya dan Majapahit berhasil menyatukan Nusantara. Panglima Angkatan Laut Majapahit, Empu Nala. Setelah kematian Gajah Mada pada 1364 Masehi, nama Empu Lembu Nala, Empu Nala, naik menggantikan menjadi Menteri Luar Negeri yang bertugas mengelola hubungan dengan daerah-daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa Timur, Nusantara. Empu Nala juga disebutkan sebagai Panglima Angkatan Laut Majapahit kala itu. Di bawah kepemimpinannya, Angkatan Laut Majapahit menjadi yang terbesar dan terkuat di Asia Tenggara saat itu. Menurut berbagai sumber, Angkatan Laut Majapahit memiliki jumlah pasukan sebanyak 40.000 prajurit, bahkan sangat disegani oleh Kekaisaran China. Empu Nala dilantik di masa kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi dan disebut berjaga di pelabuhan terbesar Majapahit kala itu yaitu Ujung Galuh, saat ini Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Demikianlah cerita dua panglima perang di masa Hayam Wuruk. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.